Halo anak-anak, kembali lagi di pembelajaran selanjutnya. Ya, kita masih ada di tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Kita masih mempelajari mengenai tematik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita semangati dulu yuk dengan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke anak-anak, hari ini kira-kira kita mau mempelajari apa ya? Ada yang sudah tahu? Oke, hari ini kita akan mempelajari dari kompetensi dasar 3.2, yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita menjelaskan pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang kedua, mengidentifikasikan dari keragaman sosial dan ekonomi. Lalu yang ketiga, kita mampu memberikan contoh dari keragaman sosial dan ekonomi. Yuk anak-anak semuanya, kita siapkan dulu untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, di sini di depan kalian sudah ada video, sudah kalian tonton? Ya, pastinya sudah ya. Nah, keragaman apa saja yang sudah kamu ketahui dari video tersebut? Tadi kita sudah melihat bersama-sama. Kalian sudah menyimak, sudah memutar video tersebut. Ada apa saja keragaman yang di video tersebut? Ada yang tahu? Ya, ada keragaman suku. Ada suku Papua, Bu. Ya, lalu ada juga tarian, ya. Ada tariannya, Bu, budayanya. Ya, betul. Ya, dan masih banyak lagi ya keberagaman yang tadi kalian sudah simak ya videonya. Jadi kita akan mempelajari mengenai keberagaman di Indonesia. Oke anak-anak, Indonesia itu kaya akan keragamannya. Keragaman di Indonesia merupakan unsur pembentuk identitas bangsa. Apa itu identitas bangsa? Identitas bangsa adalah ciri atau jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan dengan ciri bangsa lain. Ya, jadi kita punya ciri khasnya, kita punya ciri khususnya yang biasanya menandakan identitas bangsa kita. Ya, itu biasanya disebut Garuda Pancasila atau lambang negara kita, yaitu Indonesia. Garuda Pancasila. Nah, di depan kalian ini adalah contoh Garuda Pancasila. Ya, di panah yang pertama itu adalah semboyan negara kita. Biasanya disebut juga Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Indonesia memiliki keragaman yang banyak sekali ya. Kita dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki banyak ya pulau. Dari keberagaman ya, keberagaman itu pasti memiliki perbedaan-perbedaannya. Walaupun kita berbeda tetapi kita tetap satu. Ya, kita harus memiliki sikap
saling toleransi ya. Kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya. Walaupun kita sukunya berbeda tadi ya, ada yang kulitnya hitam tadi waktu di video. Nah, kita tidak boleh mengejeknya karena kulitnya hitam ya. Kita harus walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki banyak keberagaman. Oke anak-anak, kita next selanjutnya. Tadi Indonesia memiliki keberagaman yang banyak. Sekarang kita masuk ke keberagaman sosial. Ya, keberagaman sosial itu merupakan keberagaman yang ada pada masyarakat. Misalnya anak-anak, ada keberagaman agama. Lalu ada keberagaman suku, ya. Lalu juga ada tradisi, budaya, dan adat. Itu kita adalah keberagaman sosial. Lalu juga ada anak-anak yang mempengaruhi atau penyebab ya faktor-faktor keberagaman sosial. Yang pertama, ada keberagaman agama di Indonesia. Kita tidak hanya memiliki satu agama, tetapi kita memiliki banyak agama, yaitu ada 6 keragaman di Indonesia. Antara lain ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu. Ya, ternyata dari keberagaman ada keberagaman agama itu pun kita mengetahui, kita belajar satu dengan yang lain keberagamannya. Ya, agama Islam apa saja ya yang ada di dalam agama Islam itu, hari besarnya apa saja ya, lalu tempat ibadahnya di mana ya. Yuk sekarang kita bersama-sama anak-anak ya, kita bersama-sama melihat dari keberagaman agama. Kita lihat yang pertama ya, itu ada agama Islam. Pastinya tempat ibadahnya di masjid. Kitab suci yang digunakan oleh umat Islam itu Al-Quran. Hari besar keagamaannya Idul Fitri dan Idul Adha. Kita lihat yang kedua, ada agama Kristen, tempat ibadahnya di gereja. Kitab sucinya adalah Alkitab dan hari besar keagamaannya Natal dan Paskah. Oke anak-anak, kita sudah tahu ya dari dua agama ini. Kita next ke selanjutnya ya. Apa saja? Yang ketiga itu ada agama Katolik. Tempat ibadahnya sama seperti gereja. Lalu kitab sucinya Alkitab, hari besar keagamaannya Natal dan Paskah. Lalu agama Hindu ya ada Pura ya, Pura. Kitab sucinya itu adalah Weda dan hari besar keagamaannya Nyepi dan Saraswati. Agama selanjutnya ada agama Buddha. Tempat ibadahnya di vihara. Kitab sucinya yaitu Tripitaka. Hari besar keagamaannya Waisak dan Asada. Nah, yang terakhir adalah agama Konghucu. Biasanya tempat ibadahnya di Klenteng. Kitab sucinya Wungching dan Sisu. Hari besar keagamaannya Imlek dan Cap Gome. Nah, ini anak-anak, kita sudah tahu keberagaman agama, jadi jangan dilupakan ya. Keberagaman agamanya, ya hari besarnya pun jangan dilupakan. Ketika ada hari besar keagamaan, mari kita mengucapkannya kepada agama yang merayakan. Oke, selanjutnya tadi kita sudah mengetahui keberagaman
dari agama. Ya, kita masuk ke beragaman suku. Ini adalah yang mempengaruhi faktor penyebab keragaman sosial. Indonesia memiliki beragam suku bangsa yang tinggal di suatu provinsi daerah. Ada yang tahu Indonesia ada berapa provinsi? Ya, ada 34 provinsi. Indonesia ternyata banyak sekali ya provinsinya. Ya, oke. Kita lihat di tabel, di depan kalian sudah ada tabel. Kita lihat provinsi. Yang pertama itu adalah Sumatera Utara. Ya, Provinsi Sumatera Utara ini terdapat di Pulau Sumatera. Suku bangsanya ada Batak, ada Nias, ada Gayo. Ya anak-anak ya. Lalu kita lihat provinsi yang selanjutnya itu ada Banten. Tepatnya dia berada di Pulau Jawa. Suku bangsanya yaitu ada Baduy, ada Sunda. Ya. Lalu kita ke Provinsi Jawa Timur. Kita masih ada di Pulau Jawa ya anak-anak ya. Itu ada suku Jawa, suku Madura, dan suku Osing. Lalu provinsi yang keempat itu ada Sulawesi Selatan. Ya, sekarang kita sudah pindah pulau ke Sulawesi. Nah, suku bangsa yang ada di Sulawesi Selatan itu antara lain Bugis, ada Toraja, ada Makassar. Ya, itu sukunya. Lalu kita lihat, kita pindah lagi. Ya, kita pindah ke Pulau Papua. Di situ terdapat Provinsi Papua. Suku yang ada tersebut ada Asmat, ada Biak, ada Dani. Wah, ternyata banyak ya anak-anak ya. Ini baru beberapa yang Ibu bacakan. Kalau 34 provinsi, pastinya lebih banyak lagi suku bangsanya anak-anak. Nah, ternyata selain suku, Indonesia itu juga memiliki keturunan anak-anak. Misalnya keturunan Tiongkok, Arab, India, dan Eropa. Ternyata dari keberagaman suku yang terletak di daerah yang berbeda-beda, itu pastinya akan mempengaruhi jenis pekerjaan yang ada di masyarakat. Oke, selanjutnya tadi kita sudah mempelajari keberagaman sosial, sekarang kita masuk ke keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi itu pekerjaan yang ada di masyarakat, serta jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Jadi kita sudah tahu faktor-faktor dari keragaman sosial, ya. Sekarang kita ke faktor-faktor penyebab keberagaman ekonomi. Yang pertama ada letak strategis wilayah Indonesia. Ya, letak Indonesia, anak-anak, ini berada di 2 samudra dan 2 benua. Ya, kalau 2 samudra dia di Samudra Pasifik dan Hindia, sedangkan 2 benua ya oleh benua Asia dan Australia. Makanya letak Indonesia itu berada di tengah lalu lintas perdagangan. Oke, kita lihat faktor yang kedua anak-anak. Faktor yang kedua ini ada kondisi negara kepulauan. Negara kepulauan ini ya, negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang menyebabkan penduduk menempati satu pulau tumbuh menjadi banyak. Oke, kita lihat faktor yang ketiga, itu ada perbedaan kondisi alam anak-anak. Di mana kondisi alam yang berbeda di setiap wilayah dapat mengakibatkan perbedaan cara hidup masyarakat. Wilayahnya biasanya ada dataran rendah,
dataran tinggi, dan pantai anak-anak ya. Di dataran rendah ini biasanya lebih ke persawahan. Lalu kalau misalkan dataran tinggi ini pegunungan ataupun perkebunan, tempatnya yang dingin ya anak-anak. Lalu yang terakhir itu adalah pantai ya. Oke. Lalu kekayaan alam di suatu daerah dapat menimbulkan keragaman mata pencarian ya. Karena wilayahnya tadi kita ada dataran rendah, dataran tinggi, pantai. Pastinya di situ kita akan mengalami mata pencarian berbeda-beda. Oke, nanti untuk selanjutnya kita akan memperdalam lagi ya. Dari situ, dari faktor-faktor penyebab yang sudah kita ketahui 3 tadi, maka di situ akan munculnya suatu kegiatan ekonomi. Ya, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah kegiatan ekonomi anak-anak ya. Nah, sampai sini kalian sudah mempelajari, sudah banyak tahu mengenai keberagaman di Indonesia. Kita akan mempelajari, akan mendalami lagi mengenai keberagaman ekonomi anak-anak ya. Sekarang silakan kalian bisa buka buku ibu kalian halaman 68. Sekarang kita akan berdiskusi secara bersama-sama dengan anggota kelasnya ya, atau anggota kelompoknya. Di depan kalian di sini sudah ada tabel ya, sudah ada tabel mengenai jenis kegiatan ekonomi dan pekerjaannya ya, berdasarkan kegiatannya. Di sini Ibu sudah kasih contoh, yaitu adalah jenis kegiatan ekonominya di bidang pertanian. Apa saja ya contoh pekerjaannya berdasarkan kegiatannya? Nah, bisa menanam padi, memetik hasil panen, membajak sawah. Ya, ini adalah contohnya anak-anak ya. Sekarang ketika kalian sudah mengetahui contohnya, sekarang yuk kita coba. Kita asah kemampuan kita mengenai jenis kegiatan ekonominya dari bidang perindustrian, perdagangan, bidang jasa, dan bidang peternakan. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama ya anak-anak ya. Oke anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar mengenai Bhinneka Tunggal Ika, adanya keberagaman di Indonesia ya, yang sangat banyak sekali. Kita tidak boleh membedakan. Lalu juga kita sudah mempelajari keberagaman sosial dan ekonominya, dan kita akan mencari tahu lebih lagi mengenai contoh keberagaman ekonominya ya. Oke anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Terus asah kemampuan kalian. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian tetap semangat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Bye.